Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kemarin, tanggal 14 Februari 2024, kita sudah memilih calon-calon pemimpin kita. Baik itu sebagai calon presiden, baik itu sebagai calon wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR provinsi, maupun di DPRD kabupaten. Jadi kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan tanggapan-tanggapan dari netizen ataupun komentar-komentar dari netizen perihal pemilu 2024 yang sudah kita laksanakan kemarin. Apa kira-kira tanggapan dari netizen? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba bersama-sama melihat fenomena-fenomena apa saja yang terjadi pada hari kemarin. Selamat menyaksikan. Selamat buat Prabowo Gibran, semoga bisa amanah, semoga bisa jadi pelajaran ke warga kalau orangnya gagal, nyoba lagi, gagal lagi, nyoba lagi, akhirnya bisa berhasil kalau punya banyak duit. Ingat Pak, rakyat masih butuh parkir gratis. Ini 01 sama 03 pasti heran nih, kok bisa kalah ya sama yang kosong banget. Lawannya anak RI 1, apa yang diharapin? Harus mah yang kaget si Komeng tuh. Dia bilang, kok gue bisa menang ya? Kampanye jarang menang. Udah pokoknya nggak usah pada teriak kecurangan ini, kecurangan itu, nggak usah. Semuanya pada curang. Cuman beda porsi doang, udah nggak usah sok-sok suci. Udah langsung buruan dilantik lah, biar cepat, biar beres gini-ginian tuh. Biar nggak usah pada ribut mulu. Oke? Pak, ingat Pak, jadi AHY menteri Pak. Menteri apa kek, kasihan dia. Udahlah weh, untuk pendukung 03 sama 01 gak ada gunanya ditangisin, biarlah. Gak ada gunanya, udahlah kita serahkan kepada Tuhan ya. Yang jelasnya perjuangan kita lah yang tahu gitu. Gak ada gunanya menangis ya, gak ada gunanya bersungut-sungut. Sudahlah, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, bekerja. Ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang pengusaha. Ayo kembali, udahlah. Kita lihat nanti kalau 02 itu, nanti kalau ada kawanku nanti tuh, kalau ada yang mengeluh, ku tepukkan nanti palanya itu. Woi, itu pilihanmu, ayo. Yang penting kita semangat. Gak ada gunanya, udahlah, udah diatur orang itu semua di situ, udah disetting itu, udahlah. Gak ada gunanya lagi. Marilah. Kembali, semangat, optimis, ya. Udahlah kawan-kawanku ya. Apapun hasilnya, kita harus bisa terima. Tetapi apakah semudah itu kita menerima kekalahan yang terjadi kemarin ketika kita melihat hasil quick count bahwa saat ini yang unggul adalah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Di posisi kedua ada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Lalu di posisi ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pertanyaannya, apakah pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan kemarin itu semuanya berjalan dengan mulus? Apakah tidak ada kecurangan? Seperti yang dikatakan dalam cuplikan video di season pertama ini, bahwa semua paslon baik itu 01, 02 maupun 03 ternyata punya kecurangan, hanya porsinya yang berbeda-beda. Tetapi kali ini, saya akan menyajikan lagi satu cuplikan video yang datang dari seorang yang luar biasa menurut saya, satu anak muda dari Madura. Dia akan membongkar tentang apa kira-kira yang terjadi dengan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 yang sudah sama-sama kita laksanakan kemarin. Mari coba kita dengarkan bersama-sama.
Baik, ada fakta yang lain. Saya juga menyampaikan bahwa di halaman bit.ly Kacau Situng itu berkembang terus. Terakhir sudah ditemukan sekitar 9.000 kecurangan. Itu ditemukan oleh robot, bukan laporan masyarakat. Jadi robot program yang dibuat oleh teman-teman IT itu sudah menemukan sekitar 7.900 lebih. Sekarang terus berkembang, setiap hari berkembang. Dan makin mereka mengubah-ubah, makin ketahuan nanti. Alhamdulillah kami inisiatif sejak Selasa sore, saya dan Bang Abi dengan teman-teman alumni perguruan tinggi bersepakat untuk membuat robot yang bisa memotret halaman KPU dari menit ke menit. Jadi saya hanya memerlukan 50 sampai 100 laptop untuk mengetahui sebuah TPS ini dipermainkan apa tidak angkanya. Jadi saya mungkin ada KPU atau perwakilan yang hadir di sini, tolong jangan dimainkan lagi. Jangan yang sudah curang dibenerin, kemudian diubah lagi, dilaporkan di sini dibenerin, tapi nanti curangnya dipindah ke yang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena kita punya rekamannya dari menit ke menit. Setiap halaman sampai ke TPS. Jadi nanti boleh di-query, boleh ditanya ke mesin kami, TPS ini pernah berubah berapa kali angkanya. Ya. Jadi, dan sistem ini kami tidak menghabiskan 24 triliun. Ya. Jadi, sistem saya hanya perlu menyewa laptop, 700.000 kali 100 laptop. Cuma 70 juta. Saya hanya memerintahkan staf saya 2 hari membuat aplikasinya. Saya kemudian hosting di bukan hosting ya, menyewa server hanya $80 sebulan. Hanya 1 juta saja. Jadi nggak sampai 100 juta, KPU ini sudah hilang kredibilitasnya. Ya. Jadi nggak perlu bukti aneh-aneh. Itu ya. Dan saya cukup 1 tentara lulusan SMK. Saya buktikan ijazahnya ya. Nggak usah doktor, nggak usah profesor. Sedangkan kita punya profesor banyak. Kita kasih aja, biar staf saya itu duduk, suruh nyalakan laptopnya, kemudian nyalakan, nggak usah bicara. Nanti setiap orang bisa query nanya di mana saja kecurangan itu, gitu ya. Itu fakta-fakta yang harus kita lawan, gitu ya. Karena kejanggalan ini terlalu banyak. Kalau salah entry, Bapak Ibu sekalian beli tiket, salah entry nomor KTP saja tidak bisa masuk ya. Nama Bapak ditukar, ditaruh di nomor KTP. Nomor KTP-nya di nama Bapak atau nama Ibu ya. Kira-kira bisa pesan tiket atau tidak? Baik. Kalau Bapak Ibu transfer uang dari handphone Bapak Ibu sekalian, berapa kali memasukkan PIN? Minimal 2 kali, gitu ya. Ada yang harus membaca token dulu, ada yang terima SMS dulu, ada juga yang hanya password dan konfirmasi PIN ya di awal pada saat membuka. Tapi apakah di sistem KPU itu terjadi? Dengan gejala seperti sekarang terlihat, dipastikan itu tidak ada. Padahal itu adalah standar keamanan yang standar sekali, yang paling rendah. Sedangkan kita bisa melihat komposisi server dan sebagainya yang ada di KPU itu sekarang, itu bagaimana akses door-nya, kemudian ada log orang yang keluar masuk di situ. Username password yang didaftarkan itu apakah passwordnya dikirim lewat handphone atau dikirim lewat printout atau apa, gitu ya. Apakah ketika terima password harus langsung diubah setelah login pertama kali? Nah itu kan harus diperiksa semua. Oleh karena itu kami mengusulkan dengan kejadian yang sangat janggal ini, selain IT audit KPU secara teknologi, tapi kita juga perlu mengaudit orang-orangnya. Ya. Jadi dalam IT audit itu selain servernya, programnya, itu juga orangnya. Apakah betul sidik jari mereka didaftarkan misalnya untuk masuk ke ruang server? Dan server itu, mohon maaf, apakah betul-betul ada di situ? Kemudian untuk masuk harus pakai VPN. Saya kok tidak yakin. Itu ya. Kemudian sekarang
dari KPUD itu yang menginput data, saluran VPN-nya seperti apa? Kok rasanya nggak pakai VPN, sehingga semua jenis laptop, semua jenis komputer, bahkan mungkin handphone itu bisa mengakses situng KPU. Itu tidak boleh. Pertama, rawan untuk down ya. Yang kedua, rawan dimasuki oleh intruder. Yang ketiga, ya sudah, saya yang paling curiga, yang ketiga adalah social engineering. Jadi password-password itu memang sembarangan dikasih, atau dikasih ke orang-orang tertentu yang mengamati angka-angka yang gampang dimanipulasi. Misalnya 11, jadi 111. Dia nggak nginput misalnya 211, dia bikin 111. Karena nanti bisa bilang keyboardnya rusak Pak, gitu. Itu ya, jadi lebih memilih nambah di depan daripada nambah 0 di belakang. Lebih banyak yang seperti itu kasusnya. Kemudian punya kita berapa? Ada silang 111, silang 11, dimasukkan 111. Nanti bilang, Pak, maaf Pak, ngantuk. Nah, yang seperti ini boleh jadi... Luar biasa. Seorang anak muda menilai bahwa KPU tidak berintegritas. Mungkin ini adalah fakta ketika kita melihat ada berbagai macam kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Tentu ini saya tidak omong kosong. Saya akan sajikan data-datanya bahwa ternyata benar ada kecurangan yang begitu luar biasa yang diatur secara sistematis. Seolah-olah pemilu ini hanyalah sebagai wadah untuk hura-hura, sebagai wadah untuk rameria. Tidak benar-benar dimanfaatkan bahwa kita benar-benar sedang mencari calon-calon pemimpin yang pantas dan layak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Oke lah, pendukung 02 mereka sudah mengklaim bahwa Prabowo Gibran sudah menang. Padahal itu baru hasil quick count, bukan rekapitulasi dari KPU. Dalam undang-undang kalau tidak salah mengatur, setelah hasil pemilu kemarin, masih ada waktu 35 hari lagi, di mana KPU harus bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan semua data-data, untuk mengumpulkan semua surat suara dari berbagai macam provinsi di seluruh Indonesia. Uniknya lagi, baru hasil quick count, seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sudah berpidato mengklaim kemenangan 1 kali putaran. Luar biasa. Saya hanya takut saja bahwa tragedi silam atau tragedi kelam di tahun 2019 itu akan terulang kembali. Tapi apapun itu, berikut ini saya akan sajikan ke hadapan pemirsa kenapa saya menilai bahwa pemilu di tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan. Dan bagi saya yang adalah seorang rakyat jelata ini, saya akan menilai bahwa sejarah akan mencatat bahwa Pilpres, pesta demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia yang paling buruk sepanjang sejarah mungkin akan tercatat di tahun 2024 ini. Mari coba kita lanjutkan lagi. Halo semuanya. Bagi sebagian orang, pemilu itu bukan tentang ajang jagoannya menang, keren-kerenan, tapi tentang cita-cita besar untuk Indonesia dan kita titipkan ke pundak capres kita itu. Hasil quick count sementara sudah keluar dan gue menerima banyak pesan dari teman-teman muda tentang kegelisahannya, ketakutannya, karena ada paslon yang menang 1 putaran kalau versi quick count, tapi kita tahu cara-caranya memang curang. Gue percaya rakyat kita itu adalah rakyat yang biasa untuk berkompetisi, apalagi kalau lo udah fans bola. Gue sebagai fans Barca udah biasa ngeliat Barca tuh diobok-obok. Lo fans MU udah biasa kan ngeliat MU dikardus-kardusin, begitupun yang lainnya. Jadi kompetisi kalah menang itu hal yang biasa bagi kita semua. Tapi kekalahan yang tidak akan bisa kita terima adalah karena kita tahu dari awal kita dicurangi, dari awal ada ketidakadilan, dari awal ada penindasan yang dilakukan oleh penyelenggara, oleh kekuasaan. Tapi tenang teman-teman, ini hanya hasil sementara. Gue meyakini bahwa kemudian yang curang pasti tumbang, yang serakah pasti kalah,
yang jahat pasti dilaknat. Boleh jadi rasa suka, duka, takut, gelisah menyelimuti kita hari ini. Tapi yakinilah bahwa kita bukan domba-domba mereka, bahwa kita memiliki kedaulatan. Get angry and get involved. Marahlah dan terlibatlah. Mari kita upayakan perlawanan, karena kita percaya yang benar akan menemukan jalur kemenangannya. What should we do? Sambil menunggu hasil aslinya keluar, ada 3 yang bisa gue katakan. Pertama adalah kumpulkan dan laporkan jika ada kecurangan. Banyak posko-posko pengaduan, baik dari paslon ataupun dari luar. Kalau teman-teman lihat kecurangan, tolong diadukan, tolong dilaporkan. Yang kedua, teman-teman bisa ikut melakukan pressure publik. Karena memang jika ternyata banyak kecurangan terjadi secara sistematis, masif, terstruktur, nantinya paslon-paslon terkait pasti akan menggugat atau melaporkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus terakhir. Dan kita harus memberikan pressure kepada MK untuk kemudian memberikan hasil paling adil. Kalau bisa didiskualifikasi mereka yang melakukan kecurangan. Ketiga, jangan berhenti marah, jangan berhenti bercakap-cakap, jangan berhenti memberikan awareness kepada kiri dan kanan kita. Dan jangan berhenti di Menara Gading. Lo jangan cuma nge-tweet, lo jangan cuma bikin TikTok, lo ngobrol ke warga-warga di depan rumah lo, di sekitar kampus lo, di sekitar sekolah lo. Karena pada akhirnya teman-teman Ngomong, coba Pak, bilang. Surat suara Presiden Wakil Presiden ya sudah tercoblos di nomor 02. Ya, ini kalau video kalaupun diedit nanti nggak ini ya, tetap ketahuan. Kalau foto masih bisa diutak-atik. Tapi orangnya diganti nggak itu? Ya ganti. Ini kita ganti, nanti kita akan bikin berita acara. Hasil foto kita 117, ini 62, Prabowo, Ganjar itu 21. Kalau direkap, apa yang direkap itu yang muncul di bawah. Nah, cocok. Yang ini kan cocok ke Zelensky 117, Anies itu muncul juga di bawah 117. Nah, kalau misalkan 117 ini salah, berarti di sini kan klik kakak bisa dirubah, terus disimpan. Tapi kalau ini apa partai kenapa langsung tidak nomor 2? Iya, kenapa dia langsung 951? Kenapa sementara hasil yang aslinya berapa? 62. Tapi kalau diklik yang tampil berapa? Ini yang berubah karena kalau ini Ganjar dia sesuai juga 21. Cuma nomor 2 yang ini yang berubah. Baru bisa dirubah tidak? Tidak bisa, cuma bisa disilang. Coba di teks. Kalau ini kakak tidak bisa. Tidak bisa dirubah, kan ya? Kalau misalkan tidak disilangi, di sini kan bisa diganti, tapi ini tidak bisa, harus tetap silang. Baru hitungan jam lembaga survei rame-rame ngeluarin hasil hitung cepat atau quick count Capres 2024. Ingat ya, ini hasil dari lembaga survei, bukan hasil resmi dari KPU. Sebenarnya gimana cara kerja dari lembaga survei? Mereka mengambil sampel secara acak yang dianggap mewakili tempat pemungutan suara. Pakai ilmu statistik dalam teknik samplingnya. Kan jumlah total TPS yang tercatat resmi ada sekitar 823.220 titik. Jumlah tersebut terdiri dari 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS yang ada di mancanegara, di luar negeri. Dari seluruh TPS dalam pemilu, nantinya sampel yang ditarik harus dihitung sehingga diyakini mewakili jumlah dan sebaran jumlah TPS serta dapil. Misalnya menggunakan sampel sekitar 2.000 TPS. Harus diyakini dan dipastikan oleh peneliti bahwa jumlah TPS tersebut adalah representasi dari seluruh daerah pemilihan. Quick count nantinya mendata angka yang didapat berdasarkan formulir C1 dari TPS yang menjadi sampel itu tentunya. Pertanyaannya, angkanya bisa meleset nggak dari hasil rekapitulasi KPU yang resminya? Beda nggak ke pemilu tahun 2009? Kala itu ada lingkaran survei Indonesia yang menyebut SB Budiono meraih suara sebesar 60,85%, disusul Megawati Prabowo sebesar 26,56%. Sedangkan JK Wiranto berada di posisi buncit yakni 12,59%. Hasil resmi dari KPU tahun 2009 ya, menetapkan SB Budiono memenangi Pilpres dengan 60,80%. Megawati Prabowo 26,79% dan JK Wiranto 12,41%. Kita beranjak lagi ke pemilu 2014. Litbang Kompas merilis angka Jokowi meraih
52,88% suara dan Prabowo 47,22%. Hasil resmi KPU, Jokowi mendapat 53,15% dan Prabowo 46,85%. Pemilu 2019 deh, pemilu kemarin. Seluruh lembaga survei ini rata-rata ya menyebut Jokowi sebagai pemenang pemilu di kisaran 54 sampai dengan 55%. Lalu Prabowo hanya memperoleh 45 sampai 46% suara. Hasil resmi dari KPU, Jokowi menang 55,5% dan Prabowo 44,5%. Sekali lagi gue tegaskan, hasil quick count dari lembaga survei ini bukan rilis resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Artinya, masyarakat, kita semua nih, publik, harus tetap menunggu sabar dari hitungan rekapitulasi KPU sampai dengan tanggal 20 Maret 2024. Derajat besar pemilihan umum, pilpres, milih presiden. Ternyata semakin kesini, semakin membingungkan ya Allah. Dan imanku mengatakan bahwa memang terjadi kecurangan yang tidak sederhana. Terjadi kecurangan tidak kecil ya Allah. Sistematis dan masif ya Allah. Mulai dari KPU-nya, sampai oknum polisinya, sampai oknum camatnya, sampai penjaga TPS-nya. Semuanya curang ya Allah. Rabb, kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang dolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, ya penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah, Rabb, laknat 7 turunannya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kecuali mereka bertaubat ya Allah. Hei KPU, tonton video ini. Hei KPU, tonton video ini. Hei rezim, tonton video ini. Hei yang mengaku ulama-ulama, tonton video ini. Hei kalian politikus, tonton video ini. Aminkan kalau berani. Kalau aku yang salah, rakyat yang salah, aku yang dilaknat 21 turunanku. Tapi kalau engkau yang salah dan engkau tidak taubat, engkau tidak minta maaf kepada Allah, kepada rakyat, tunggu. Istrimu, anakmu, cucumu, tunggu. Engkau akan dilaknat sama Allah. Ini kita cek lagi dari kiriman C1 dari teman relawan yang ada di Jawa Barat. Kita akan cek lagi di web KPU. Coba lihat bagaimana jahatnya dia input. Check it out. Nah, kita cek di Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 013. Lihat, Anies 70, Prabowo 617, Ganjar 15. Sedangkan di C1 aslinya, Anies sama hasilnya yaitu 70 ya, Ganjar juga 15. Prabowo 117, kok diinput 600 lebih, luar biasa. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video bahwa ada kecurangan yang begitu luar biasa. Dan lucunya itu, kecurangan ini terjadi di web resminya KPU. Masa di form C1-nya lain, tetapi yang diinput di sana lain. 17 dirubah menjadi 617. Luar biasa ya. Terus tadi kita juga melihat bahwa pemilu ini sungguh akan menjadi catatan sejarah buat kita generasi penerus bangsa. Bagaimana KPU yang merupakan pihak penyelenggara yang semestinya mereka mengeluarkan data-data yang kredibel, tetapi pada akhirnya dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kecurangan itu memang benar-benar dilakukan secara masif, secara terstruktur dan sistematis. Tentu ini sangat disayangkan. Kalau memang seorang atau lembaga dari KPU mereka mampu untuk mempermainkan data-data kecurangan seperti ini, apa gunanya kita harus berkuar-kuar, harus menghabiskan uang triliun rupiah untuk mengadakan pesta pemilu ini? Karena tidak ada guna. Percuma semua paslon mereka menyampaikan visi dan misi atau program-program kerja mereka, jika pada akhirnya hasil yang kita terima harus penuh dengan kecurangan, harus penuh dengan kebohongan.
Apakah ini yang kita inginkan dalam memilih calon-calon pemimpin di bangsa ini? Tentu saja tidak. Kita sebagai rakyat hanya menginginkan kejujuran, hanya menginginkan demokrasi yang sehat, hanya menginginkan bahwa politik itu bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga, baik itu secara konstitusi maupun Mahkamah Konstitusi, oleh mereka-mereka yang adalah pihak penyelenggara, yang semestinya mereka menunjukkan tentang kualitas pemilu itu benar-benar netral, benar-benar sesuai fakta, sesuai data. Tetapi jika pada akhirnya kita melihat fenomena-fenomena seperti ini, apa kira-kira penilaian kita terhadap lembaga penyelenggara pemilu ini? Karena kecurangan ini kalau datang dari TPS, datang dari Banwaslu, datang dari KPU, apalagi yang bisa kita harapkan? Lebih baik ke depan tidak usah ada pesta demokrasi lagi seperti ini. Lebih baik kita golput saja, daripada kita buang-buang waktu, buang-buang energi hanya untuk datang mendengarkan apa yang disosialisasikan oleh paslon-paslon dari tim pemenangan, lalu pada akhirnya kita dikhianati seperti ini. Itulah bukti-bukti kecurangan yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Dan masih ada banyak lagi yang terjadi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seolah-olah bahwa kecurangan ini memang sudah diatur secara sistematis. Ini kita bicara sesuai dengan data, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bukan kita atau bukan saya hanya mengarang-arang. Kok bisa seperti ini ya? Saya sebagai rakyat jelata sih, saya hanya bisa berpikir bahwa menang atau tidak, jagoan kita masing-masing itu soal nomor 2. Karena bagi saya kalah menang itu barang biasa sebenarnya. Tetapi kalau kemenangan yang diperoleh dengan cara-cara licik seperti ini, apa kira-kira buah pikiran dari pemirsa sekalian? Atau ketika kita melihat hampir di semua provinsi ada kecurangan-kecurangan, ada surat suara yang sudah tercoblos dan lain sebagainya. Ya, lebih baik ke depan kalau menurut saya secara pribadi ya, tidak usah lagi lah ada pesta demokrasi, tidak usah lagi ada pesta pemilu seperti ini. Hanya buang-buang waktu, buang-buang anggaran. Tetapi harapan saya bahwa kita rakyat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang sudah diberi kekuasaan, baik itu petugas TPS, petugas Banwaslu, KPU, maupun lembaga-lembaga lainnya, silakan kita memantau terus perkembangan pemilu 2024 ini. Terus terang, untuk sementara seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini baru hasil dari quick count. Kita belum mengetahui rekapitulasi real dari KPU-nya. Karena itu mungkin akan diumumkan di tanggal 20 Maret nanti. Mari selanjutnya saya masih menyajikan data-data terkait dengan isu pemilu kemarin. Semoga saja kita masih bersedia untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Presiden Joko Widodo menyatakan kepada Saudara Andi Wijayanto, pertama, pasangan Prabowo Gibran itu akan memenangkan pemilihan presiden tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan ingat, ini Presiden Joko Widodo memanggil Saudara Andi Wijayanto dan teman-temannya itu 2 hari sebelum deklarasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Berarti kalau kita lihat mereka deklarasinya tanggal 22, mereka mendaftar tanggal 25. Ini yang kedua, ya, pernyataan yang kontroversial lagi oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyatakan kepada Saudara Andi Wijayanto dan teman-temannya bahwa partai PSI, ya, PSI itu akan lolos masuk ke DPR RI. Dan kok bisa, ini presiden apa ahli nujum ini, atau jadi begini kata Presiden Joko Widodo, PDIP akan turun suaranya di DPR RI. Nah, ini juga Presiden Joko Widodo menjadi dukun, menjadi ahli nujum, bukan lagi menjadi seorang pemimpin yang negarawan, dan cenderung nanti jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu Pilpres, dan juga melanggar Undang-Undang Dasar 45 tentang Pemilu Pilpres yang mewajibkan penyelenggaranya itu harus jujur dan adil.
Dan itu ada di pundak seorang Presiden Joko Widodo. Kok bisa seorang presiden menyatakan itu? Masih ada lagi Mbak Kenia, ini yang mudah-mudahan bisa ditayangkan oleh Moya Institute maupun Nusantara 245. Ditambah lagi penutupnya yang sangat lebih menggemparkan. Jika kalian bisa mengalahkan saya, kalian hebat. Mohon maaf teman-teman saksi dan semua anggota KPPS TPS 016 Dusun Gadian, bahwa untuk penghitungan suara pemilihan presiden ini ada sedikit masalah pada penggunaan aplikasi Sirekap. Jadi panjenengan sedaya sampun menyaksikan hasil relcon teng mriki untuk pasangan nomor 2 ini mendapat 60 suara sah. Tetapi ketika kita scan, kita input di aplikasi Sirekap, itu yang muncul angka 860 dan tidak bisa diedit, cuma ada keterangan tidak sesuai data. Gitu, langsung ya. Jadi untuk pemilihan presiden ini ada sedikit masalah untuk hasil pemilihan presiden calon atau apa itu urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sini relkonnya mendapat 60 suara, tetapi ketika di-scan dan di aplikasi Sirekap ini tulisan bukan 60 tapi 860 dan ada keterangan tidak bisa diedit, hanya data tidak sesuai. Sampun ngatur punika. Matur suwun. Anies 118, Prabowo 62, Ganjar 34. Tapi pas di scan di Sirekap, coba lihat Sirekap. Kok bisa Coba lihat dia 900 dari mana? Iya makanya Anies 118, Prabowo 941, Ganjar 34. Padahal yang di upload awas tangan lu cap. Udah SGI 108 062 034. Kayak mana? Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Prabowo menang lu nangis. Kalau nangis sih enggak, ya kalau kecewa ya pasti ada gitu loh. Ya wajar lah, namanya juga ya. Pasti ada menang dan pasti ada kalah, namanya juga pemilu, ya kan? Nah, di sini gue mau berbesar hati ya. Gue mau mengucapkan selamat buat pendukung 02. Selamat ya buat kubu 02 karena kalian menang ya. Menang jurang. Ya Allah, menang jurang kok bangga. Innalillahi. Tapi gue ngeprank kalian. Gue nggak mau ngasih selamat. soalnya menangnya curang ya. Ada aja ya, banyak TPS tuh ya yang warganya tuh nggak bisa nyoblos ya karena katanya surat suaranya kurang. katanya surat suaranya nggak ada gitu ya. Terus ada juga yang disuruh pulang terus dikasih tinta doang. Terus apa lagi ya, kan aneh. Aneh satu putaran jir. Wih, berapa 56%? 56% atau utalan ulu lamat ayang cinta beb osong ua. Oke guys, pagi guys. Oh iya
Wih, keren. 52% ya. Satu putaran ya. Padahal kampanye sepi mulu. OES, 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 oh iya, oh iya. Aduh, nggak apa-apa lah ya. 03 sama 01 kalah, tapi kalah terhormat ya. Udah difitnah-fitnah tuh, dicurangin, ulu. Ada banyak juga tuh KPPS di TPS, banyak TPS, nggak ada KPPS-nya. Nggak ada panitianya. Panitianya nggak ada, terus warganya disuruh nyoblos apaan? OES, oh iye. Aduh, pada bangga banget. Enang, enang. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini kepada pemirsa sekalian. Silakan pemirsa yang menilai sendiri. Saya hanya mampu untuk menyajikan data-data kepada pemirsa sekalian untuk kita pelajari bersama-sama, untuk kita lihat bersama-sama apakah ini pesta demokrasi yang memang harus terjadi di negara kita, dan ini merupakan pesta demokrasi yang kita inginkan seperti ini atau bagaimana. Keputusan kembali lagi ke pemirsa sekalian. Silakan pemirsa melihat kembali dengan cuplikan-cuplikan video tadi, dengan data-data kecurangan yang seolah-olah sudah diatur secara sistematis dan lain sebagainya. Saya secara pribadi, siapapun yang kalah, siapapun yang menang, bagi saya barang biasa. Jujur ya, bagi saya itu barang biasa. Kalau memang engkau menang secara terhormat, puji Tuhan. Kalau memang engkau kalah secara terhormat, puji Tuhan juga. Karena pada akhirnya, untuk saya yang rakyat jelata ini, saya hanya mau menjadi warga negara yang baik. Ketika ada pesta demokrasi ya, saya akan memilih pemimpin yang berkualitas, saya akan mempelajari track record atau rekam jejak dari semua calon pemimpin, sehingga pada akhirnya bahwa orang yang saya coblos, orang yang saya pilih itu benar-benar saya sudah yakin, saya sudah percaya bahwa suara saya yang saya berikan itu benar-benar bisa menguatkan saya bahwa dia adalah pribadi yang berkualitas, dia adalah pemimpin yang pantas untuk menjadi orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kata kuncinya bahwa sebagai warga negara, sebagai rakyat jelata, saya hanya bisa menjadi warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lantas, ketika dalam cuplikan video tadi kita menyimak ada berbagai macam kecurangan, ada berbagai macam tanggapan, ada berbagai macam komentar, kembali lagi, saya serahkan kepada pemirsa sekalian, kita bersama-sama melihat fenomena politik ini. Fenomena pesta pemilu di tahun 2024. Bagi saya, sungguh luar biasa. Dan juga saya tidak merasa kaget jika pada akhirnya ketika saya harus menyaksikan ada berbagai macam kecurangan seperti ini. Karena memang dari awal ya kita tahu sendiri, kecurangan itu diciptakan seperti apa. Dan juga kita bisa melihat para penguasa, para elit di bangsa ini, seolah-olah mereka hanya berpihak kepada paslon tertentu, tidak bisa netral dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya hasilnya seperti ini. Bagi saya sih biasa-biasa saja. Cuman yang saya sayangkan bahwa ini adalah ajaran yang buruk, ini adalah perilaku busuk yang diajarkan kepada generasi penerus bangsa ini. Jika seorang calon pemimpin sudah menunjukkan cara-cara licik seperti ini, sudah mempersembahkan kepada rakyat Indonesia dengan fakta-fakta seperti ini, lantas apa harapan kita untuk kedepannya? Keputusan tentu ada di pihak-pihak yang berwenang, mereka yang punya kuasa, mereka yang sudah diberi tanggung jawab. Kita sebagai rakyat jelata paling-paling cuma bisa berkomentar karena kita tidak bisa mengambil keputusan.
Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita akan makna dari sebuah pesta demokrasi 5 tahunan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Begitulah kira-kira. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.